wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan juga anak-anakku sekalian? Kembali lagi bersama saya Dinda Diana Fitri dengan NIM 182100175. Saya merupakan mahasiswa yang ber-PPL-kan di SMK Wiyata Dharma. Untuk siklus 3 kali ini kebetulan di minggu kali ini tidak ada kegiatan yang sangat memberatkan untuk bertatap muka atau membahas berdiskusi ya dengan siswa, dikarenakan pembelajaran mengajar dan belajar itu diberhentikan dulu dikarenakan UTS. Minggu full ini maka saya tidak ada kegiatan mengajar. Untuk itu saya akan mengisi siklus 3 kali ini dengan membahas materi atau rangkuman materi dari materi-materi sebelumnya di siklus 1 dan juga siklus 2 ya. Nah, materinya masih membahas yang waktu itu, yakni menyampaikan ide melalui teks anekdot. Mari kita langsung aja ke materi pertama. Apa sih teks anekdot itu? Tentu saja teks anekdot itu adalah cerita lucu ya, yang dibuat secara menarik, yang biasanya itu berdasarkan atas kejadian nyata. Dan terkadang pula meskipun kejadian nyata, ada juga kejadian nyata yang dibuat menjadi rekaan ya, agar gunanya mengkritik orang yang berada di dunia nyata. Nah, tujuannya tentu saja untuk menghibur dan juga mengkritik secara halus ya. Lalu anekdot ini ada yang berbentuk dialog, ada juga yang berbentuk narasi ya. Di dalamnya terdapat masalah yang dibahas, kemudian juga ada unsur humor, kemudian juga ada kritik yang hendak disampaikan, di mana kritik itu digunakan ya kepada orang-orang yang penting atau orang-orang yang diketahui publik ya, untuk kepentingan publik tentunya. Dan kritik yang disampaikan ini tentunya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tidak menggunakan bahasa yang kasar, melainkan dengan bahasa yang halus. Lalu teks humor ini berbeda ya dengan teks humor biasa. Nah, ini adalah teks anekdot, jadi berbeda dengan teks humor. Kalau bedanya apa sih dari teks anekdot dan juga teks humor? Nah, kalau teks anekdot ini yang pertama merupakan peristiwa nyata ya untuk idenya itu. Lalu sedangkan untuk humor dia itu rekaan, bukan dari kejadian nyata. Meskipun ada beberapa mungkin ya dari teks anekdot ini yang merupakan kejadian nyata tapi direka-reka. Rekanya itu bukan kejadian nyatanya, tapi ceritanya ya dibuat serekaan agar ngena gitu kepada orangnya, mengkritik orangnya langsung, tapi tidak secara kasar gitu. Lalu ada isinya itu adalah masalah terkait tokoh, publik, atau masalah yang menyangkut orang banyak ya, orang besar gitu ya, sehingga biasanya untuk anekdot ini membahas masalah-masalah yang diperbincangkan atau masalah-masalah hangat yang sedang diperbincangkan atau booming gitu ya. Lalu untuk humor berbeda ya. Untuk humor ini masalah kehidupan sosial, umum, dan sehari-hari biasanya. Lalu ada perbedaan lainnya dari segi fungsi tentunya. Dari segi fungsinya, kalau unsur anekdot ini menyampaikan suatu sindiran yang secara halus ya. Karena untuk anekdot ini ada 2 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi primer, yang kedua itu ada fungsi sekunder. Kalau fungsi primer itu menyampaikan kritik kepada orang. Nah, sedangkan fungsi sekunder itu adalah untuk menghibur orang. Berbeda dengan humor, hanya unsurnya fungsi untuk menghibur saja gitu. Oke, dilanjutkan ke bahasanya ya. Di dalam anekdot itu bahasanya apa sih yang biasanya terdapat di dalam teks anekdot? Tentunya yang pertama biasanya ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Nah, untuk kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu ini biasanya terdapat pada awal paragraf ya, atau pada awal cerita.
Misalkan pada suatu hari atau misalkan di sebuah desa terdapat, nah itu merupakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Lalu yang kedua adalah kalimat retoris. Apa sih kalimat retoris itu? Kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan yang tidak usah dijawab lagi ya, tidak memerlukan jawaban lagi. Contohnya misalkan, apakah kamu bersalah dalam kasus ini? Nah, padahal dia itu sedang disidang. Nah, kan pastikan sudah pada tahu kasusnya itu apa, dan itu hal itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Lalu setelah ada kalimat retoris, ada juga penggunaan konjungsi yang menyatakan waktu tentunya ya. Penggunaan konjungsi yang menyatakan waktu itu seperti apa sih? Seperti kata akhirnya dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya yang lainnya. Coba kalian cari dan tulis di kolom komentar. Lalu yang selanjutnya adalah penggunaan kata kerja aksi, seperti misalkan mencuri, kemudian mengambil, kemudian menulis, kemudian menggambar. Nah, itu merupakan kata kerja aksi ya, yang memerlukan orang untuk bergerak dan lain sebagainya. Lalu setelah ada kalimat kata kerja aksi atau kata kerja aksi, nah di situ ada kalimat perintah ya. Kalimat perintah itu seperti apa? Tolong dong kamu ambilkan pensil itu. Nah, itu cuman contoh kecil saja ya, tidak bisa dimasukkan ke dalam kalimat ya, kalimat sebenarnya. Saya hanya mengambil contoh kecil kalimat perintah itu seperti apa, yang biasanya kalimat perintah itu ada ya di dalam teks anekdot. Lalu setelah ada kalimat perintah, ada juga kalimat seru, seperti misalkan, oh maaf. Nah, itu merupakan kalimat seru ya. Ada lagi seperti menyatakan hal yang luar biasa, contohnya seperti kata masa. Nah, itu juga kalimat seru ya. Nah, selanjutnya setelah ada bahasa yang biasanya terdapat di dalam teks anekdot, tentunya kita perlu dong mengetahui struktur pada teks anekdot ini. Strukturnya ada apa saja sih? Yang pertama ada abstraksi ya. Abstraksi ini biasanya ada pada pendahuluan atau awal cerita, dan biasanya ini tadi ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu ya. Lalu ada orientasi. Orientasi itu kalau misalkan dalam dunia nyata namanya perkenalan dong ya. Tentunya untuk orientasi ini adalah untuk mengenakan kepada inti dari cerita ya, atau memperkenalkan cerita, alur cerita dari awalnya seperti apa. Nah, setelah itu ada krisis. Nah, untuk krisis ini biasanya di sini muncul kelucuan yang terdapat pada teks anekdot ini. Yang selanjutnya adalah reaksi. Reaksi itu adalah respon ya, yang pada krisis sebelumnya itu disinggungkan, maka respon yang dikemukakan oleh si tokoh itu bagaimana sih? Apakah dia itu tersenyum atau terkaget-kaget atau bagaimana? Nah, itu biasanya dimunculkan di reaksi. Setelah ada inti ya. Setelah reaksi, lalu yang terakhir adalah koda. Nah, untuk koda ini biasa ada juga tidak ya di dalam cerita. Jadi kalau mau membuat cerita teks anekdot, mau dipakai koda atau tidak juga tidak apa-apa, karena koda ini merupakan akhiran ya. Biasanya ditandai dengan kata akhirnya. Nah, kemudian beginilah cerita dari bla 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 bla. Nah, gitu ya. Jadi ini merupakan akhiran, menandakan akhiran. Selanjutnya, setelah kita mengetahui struktur, mengetahui bahasa, mengetahui perbedaan dari teks anekdot dan humor, lalu apa sih teks anekdot itu, maka kita harus bisa dong untuk membuat teks anekdot. Bagaimana sih membuat teks anekdot? Menurut saya nih ya, untuk membuat teks anekdot, yang pertama, kamu perlu wawasan atau perlu membaca berbagai buku yang
memberikan kamu wawasan untuk bisa merangkai kata dan mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran kamu dalam bentuk kata gitu ya, agar kosakata kamu banyak sehingga kamu tidak mentok dalam menulisnya. Nah, setelah kamu menemukan beberapa kosakata, ilmu dan lain sebagainya, barulah kamu buat ya teks anekdot tersebut. Caranya adalah kamu cari dulu tema yang ingin kamu buat jadi teks anekdot ya, temanya apa. Setelah kamu cari tema, baru yang kedua kamu cari kritiknya yang hendak disampaikan kepada orang-orang. Misalkan kamu itu mau mengkritik para pejabat yang korup, nah berarti kamu sudah punya sasarannya dong ya. Nah, setelah ada sasarannya, kamu coba apa sih yang mau kamu kritik pada sasaran tersebut. Setelah kritik, barulah kamu cari humornya. Apa sih humor yang ingin kamu keluarkan sehingga ini bisa dikatakan sebuah teks anekdot? Karena teks anekdot seperti yang pengertiannya bahwa teks anekdot itu merupakan cerita lucu ya. Setelah itu ada tokoh ya, tentunya tokoh itu penting. Dari awal hingga akhir, tokoh apa sih yang ingin kamu munculkan dalam cerita kamu? Setelah ada tokoh, barulah kamu susun strukturnya berdasarkan strukturnya ya, berdasarkan struktur dari awal mula kejadian sampai akhir kejadian. Setelah ada struktur, kamu baca lagi. Nah, setelah dibaca, apakah alurnya sudah ngena? Apakah ada tipe atau kesalahan pada penulisan katanya, kalimatnya, atau bahasa lainnya? Karena kan di dalam teks anekdot itu ada kritik yang menyampaikan kepada orang yang tadi setelah humor, lalu ada tokoh ya. Untuk tokoh ini, apa sih yang ingin kamu munculkan? Tokohnya siapa namanya dan bagaimana karakternya, dimasukkanlah ke dalam teks anekdot ya. Karena ini tidak merupakan apa ya, agar menyatakannya secara halus, maka si tokoh tersebut bisa ya diplesetkan namanya atau bagaimana supaya tidak menyinggung tokoh yang aslinya di dunia nyata. Setelah itu ada struktur ya. Nah, setelah tadi tokoh, ada struktur. Untuk strukturnya ini kalian buat dulu kerangkanya dulu. Nah, strukturnya itu awalnya bagaimana, kemudian tengah-tengahnya bagaimana, hingga pada akhirnya seperti apa. Setelah ada struktur, barulah alur. Kira-kira apa yang kamu sudah tulis itu kerangkanya apakah ngena alurnya atau tidak? Apakah nyambung atau tidak? Nah, setelah ada alur, barulah kamu buat pola penyajiannya. Kira-kira kamu mau buatnya berupa apa sih? Mau buat berupa dialog kah? Atau mau berupa narasi kah gitu ya? Setelah kamu menentukan hal-hal yang tadi di atas saya sebutkan atau hal-hal yang sebelumnya saya sebutkan, maka kamu bisa membuat teks anekdot yang kamu buat dari awal hingga akhir kejadiannya. Oke, mungkin cukup sekian materi yang akan saya sampaikan atau rangkuman dari materi-materi saya sebelumnya pada siklus 1 dan juga siklus 2. Nantikan video-video saya selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.